Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mau memberikan sedikit video penjelasan untuk materi pertemuan kelima, yaitu tentang persamaan dasar aliran fluida. Nah, untuk materi pertemuan kelima ini insya Allah akan saya berikan nanti 2 video, di mana di video pertama ini akan saya sedikit jelaskan terkait dengan persamaan-persamaan yang sering digunakan dalam persoalan aliran fluida. Kemudian nanti di video yang kedua akan saya jelaskan contoh soal beserta pembahasannya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwa prinsip dasar dari mekanika fluida itu ada beberapa, yaitu diantaranya misalnya hukum kekekalan massa, kekekalan energi, dan kekekalan momentum. Nah, untuk kekekalan massa itu kita biasa menyebutnya dengan neraca massa. Jadi di sini kita akan belajar tentang persamaan neraca massa, neraca energi, yang dimana nanti persamaan-persamaan tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan aliran fluida. Jadi pertama kita akan bahas dulu untuk neraca massa. Jadi seperti yang sudah diketahui bersama bahwa persamaan umum untuk neraca massa itu adalah input min output sama dengan akumulasi. Oke. Kemudian perlu saya ingatkan kembali bahwa apabila sistemnya itu adalah steady state, ya, maka akumulasi itu sama dengan 0. Jadi bisa kita katakan bahwa input sama dengan output. Nah, kemudian dari persamaan dasar yang ini, karena pada aliran fluida biasanya yang digunakan adalah laju alir, ya, dan alirannya biasanya dianggap steady, maka seperti yang tadi saya sudah sampaikan, karena dia alirannya steady, maka akumulasinya ini sama dengan 0. Otomatis input akan sama dengan output. Nah, ini kemudian karena kita sedang berbicara tentang aliran fluida dan variabel yang umum digunakan itu adalah laju alir, maka dari sini kita bisa tuliskan bahwa laju alir input sama dengan laju alir output. Jadi itu adalah persamaan dasar untuk neraca massa. Kemudian masih terkait dengan neraca massa, ketika kita berbicara aliran fluida, persamaan yang umum itu adalah persamaan kontinuitas. Jadi mungkin ada beberapa yang pernah dengar persamaan kontinuitas itu pada dasarnya berdasarkan prinsip kekekalan massa atau prinsip neraca massa tersebut. Sekarang kita masuk ke hukum atau persamaan kontinuitas. Jadi di sini saya ada suatu gambar sistem sederhana di mana misalnya nih kalian bisa lihat di sini ada proses ya. Kemudian di sini ada bagian input. Kemudian yang di sini output. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa di bagian input ini kan ada aliran fluida kan yang melewati proses ini, yang melalui proses ini. Kemudian di bagian input ini ada V, di sini kecepatan 1. Kemudian fluida tersebut densitasnya adalah ρ1, di mana di sini melalui sebuah saluran ya. Saluran yang luas penampangnya itu adalah A1. Kemudian di bagian keluarannya, di bagian outletnya, ini kalau kalian perhatikan, ini luas penampangnya ini lebih kecil daripada luas penampang yang di bagian inlet tadi ya. Jadi di sini punya luas penampang yang kedua yaitu A2 dengan kecepatan V2 dan densitasnya ρ2. Nah, dari sistem sederhana ini kita bisa menuliskan persamaan neraca massanya ya, yaitu ini. M dot itu adalah laju alir massa, itu akan sama dengan ρ1 A1 V1 sama dengan ρ2 A2 V2. Jadi pada dasarnya maksud dari persamaan ini adalah bahwa laju alir massa yang ada di bagian input akan sama dengan laju alir massa yang di bagian output. Karena tadi kan
persamaannya ini kan, laju alir input sama dengan laju alir output. Jadi ketika kita menuliskan secara lebih detail, persamaannya akan menjadi seperti ini, di mana laju alir massa itu rumusnya adalah rho atau densitas kali luas penampang kali kecepatan aliran fluida. Jadi ini adalah hukum atau persamaan kontinuitas. Setelah ini kita akan masuk ke bahasan hukum kekekalan energi atau neraca energi. Jadi untuk kasus neraca energi kita bisa lihat sistemnya ya. Jadi di gambar 2 ini ada suatu sistem aliran fluida yang dimana kondisinya itu masih steady state ya. Di sini kalau misalnya kita perhatikan ini sistemnya itu ada sebuah pompa ya. Ada pompa, kemudian di sini ada heater. Kemudian di sini juga ketinggiannya berbeda dari yang bagian input. Dari bagian inletnya di sini lebih rendah, kemudian di bagian keluarannya ini ketinggiannya lebih tinggi dibandingkan dari yang bagian inletnya tadi ya. Kemudian untuk yang masuk ini masih sama, dia ada kecepatan, ada densitas. Di sini juga di bagian keluarannya ada kecepatan, ada densitas, ya. Kemudian di sini ada juga data berupa ketinggian ya ada Z1, kemudian untuk yang bagian keluarannya ada Z2. Tadi ini Z1. Lalu di sini ada juga data berupa tekanan masuk, ini tekanan keluar. Kemudian karena di dalam suatu sistem aliran ini digunakan unit berupa pompa atau turbin dan juga heater, maka dalam satu atau dalam keseluruhan sistem ini akan ada yang namanya kerja pompa atau kerja turbin di sini ya. Dan juga ada kalor, karena kan kalau misalnya kita berbicara heater pemanas, pastikan kita melibatkan kalor. Baik itu oh ya, karena di sini heater, makanya kalornya pasti akan diserap atau masuk ke dalam heater tersebut. Sementara kalau misalnya cooler, pasti ini kalornya, Q-nya ini panahnya akan keluar. Begitu. Jadi ini karena heater, makanya Q-nya masuk ya ke dalam sistem ini. Kemudian di sini juga ada pompa atau turbin, pastikan ada kerja kan, ada nilai kerja di situ. Jadi untuk neraca energi di sini kita mempertimbangkan kerja juga, mempertimbangkan kalor juga. Kemudian jangan lupa untuk neraca energi ini nanti akan ada entalpi dan kita akan mempertimbangkan juga ketinggian. Karena pada dasarnya neraca energi itu merupakan, jadi bentuk dasar dari neraca energi itu adalah ini. Delta E sama dengan Q min W. Nah, jadi ini adalah persamaan dasar dari neraca energi, di mana E di sini ini terdiri dari energi total, baik itu energi kinetik, kemudian energi mekanik juga, ya. Jadi ini adalah persamaan dasarnya, kemudian kita coba sekarang mau menjabarkan gimana sih persamaan neraca energi ini ketika kita mau mengaplikasikannya dalam kasus mekanika fluida, khususnya untuk aliran fluida. Jadi pertama, jadi berawal dari persamaan ini tadi, ya tadi kan karena melibatkan energi kinetik, kemudian ada energi mekanik juga, di mana energi mekanik itu kan kita membutuhkan data ketinggian kan, itulah kenapa di sini Z1 dan Z2 itu juga dimasukkan ke dalam persamaan gitu. Jadi ini adalah persamaan awalnya, ya persamaan awal untuk neraca energi overall. Di sini ada H2 min H2M2 min H1M1 dan seterusnya. Ini mohon maaf kalau misalnya sedikit kurang jelas. Pokoknya di sini H itu adalah entalpi. Ya, di sini ada H. Ini adalah entalpi. Mungkin sudah sering dengar di mata kuliah termo khususnya ya. Ini ada entalpi. Kemudian di sini ada V, V2, ini kecepatan, di sini ada tanda V2A, V itu maksudnya kecepatan rata-rata di titik 2.
Ini juga V1AV ini kecepatan rata-rata di titik 1. Kemudian G di sini adalah percepatan gravitasi. M di sini itu massa ya. M di sini itu adalah satuan massa. Kemudian Z ini ketinggian. Q ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk heater ini, untuk proses pemanasan. Kemudian WS di sini adalah kerja yang dihasilkan oleh pompa maupun turbin. Ya. Dari sini, dari persamaan yang pertama ini, kita mau menyederhanakan. Kita mau menyederhanakan berdasarkan persamaan kontinuitas yang tadi. Di slide sebelumnya kan saya sudah menyampaikan persamaan neraca massa atau persamaan kontinuitas, di mana tadi dikatakan bahwa M di titik 1 atau M di bagian inlet akan sama dengan M di titik 2 atau M di bagian outlet. Jadi laju alir massa masuk sama dengan laju alir massa keluar. Maka dari itu karena M1 sama dengan M2, makanya masing-masing M di sini bisa kita coret semuanya. Coret, coret, coret. Ini nanti juga dibagi dengan M. Ini juga dibagi dengan M. Menghasilkan persamaan yang kedua ini. Jadi kalian bisa lihat yang di ruas kiri ini M-nya udah hilang semua. Kemudian yang di ruas kanan ini yang tadinya dari Q kecil karena dia dibagi dengan M, dibagi dengan massa atau laju alir massanya menjadi notasinya Q besar. Kemudian ini WS yang tadinya ada tanda dot di atas, ini jadi WS aja, tidak ada tanda dotnya di atas. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan untuk yang V pangkat 3 per 2V, ya, ini udah diganti atau bisa diganti dengan V kuadrat per 2 alfa, di mana alfanya ini merupakan faktor koreksi kecepatan energi kinetik. Oke. Dan nilai alfa ini bervariasi berdasarkan jenis aliran dalam pipa, di mana untuk aliran laminer, alfanya itu sama dengan setengah, dan untuk aliran turbulen, nilai alfanya itu lebih besar, di mana nilainya mendekati 1. Nah, kemudian tadi dari persamaan yang kedua ini, setelah kita sederhanakan, setelah kita ganti dengan alfa, maka diperoleh persamaan yang ini. Ya, jadi ini adalah persamaan umum untuk suatu aliran fluida yang melibatkan neraca energi. Jadi adalah persamaan neraca energi overall untuk suatu persoalan aliran fluida. Dan yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian menemukan suatu soal yang dimana di situ kita melibatkan persamaan neraca energi, kalian cukup mengacu pada persamaan yang ini, yang saya beri kotak merah. Kemudian nanti disesuaikan dengan soal, apakah dia ada nilai Q-nya, apakah dia ada WS-nya. Kalau misalnya nggak ada, maka bisa dicoret jadi sama dengan 0. Kemudian juga kalian lihat tingginya, apakah ada perbedaan tinggi. Kalau misalnya tidak ada perbedaan tinggi, berarti otomatis yang G kali delta Z ini sama dengan 0. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu adalah persamaan neraca energi overall untuk suatu sistem aliran fluida. Berikutnya kita masuk ke neraca energi mekanik. Jadi pada dasarnya neraca energi mekanik ini merupakan modifikasi dari persamaan neraca energi overall yang baru saja saya sampaikan tadi. Untuk energi mekanik sendiri definisinya itu adalah satu bentuk energi yang dapat diubah menjadi kerja. Kemudian energi yang diubah menjadi kalor atau energi dalam merupakan energi mekanik yang hilang atau energi loss akibat tahanan friksi terhadap aliran. Nah, energi loss itu dilambangkan dengan sigma F. Nah, ini adalah yang membedakan antara neraca energi tadi dengan neraca energi mekanik. Ketika kita memperhitungkan energi mekaniknya, maka nanti akan ada di dalam persamaan itu akan ada lambang sigma F ini. Oke. Jadi untuk persamaan umum neraca energi mekanik,
adalah yang saya beri kotak merah ini. Kalau misalnya kita bandingkan dengan persamaan energi overall yang tadi ini ya, ini kurang lebih hampir sama. Yang membedakan adalah di sini ada delta P per rho ya, dan juga ada energi loss di sini. Oke, jadi itu untuk neraca energi mekanik, singkat aja. Selanjutnya saya akan masuk ke persamaan Bernoulli. Jadi tadi kita sudah belajar neraca energi overall, kemudian neraca energi mekanik. Sekarang kita masukkan persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli ini pada dasarnya adalah persamaan yang muncul dari persamaan neraca energi mekanik yang ini. Nah, jadi dari persamaan neraca energi mekanik ini ada kasus di mana di dalam sistem itu tidak terdapat energi mekanik atau WS-nya sama dengan 0 dan juga tidak ada friksi, sigma F-nya sama dengan 0. Maka persamaan umum neraca energi mekanik yang tadi akan menjadi persamaan Bernoulli, yaitu ini. Ya, bisa kalian lihat ini adalah persamaan Bernoulli. Kemudian, nah, persamaan Bernoulli ini juga kita sering gunakan dengan mengkombinasikan persamaan kontinuitas tadi ya. Jadi seringkali persamaan Bernoulli ini misalnya kita mau mencari V1 gitu ya, ini bisa kita cari dari persamaan atau hukum kontinuitas kalau memang data-datanya diketahui. Jadi masih bisa tetap digunakan. Oke. Untuk persamaannya mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya. Setelah ini di video berikutnya insya Allah saya akan jelaskan untuk pembahasan soal-soalnya ya. Jadi untuk penjelasan awal ini saya rasa cukup sekian dulu, mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.